Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akal Afif. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktikum sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu soal rangkaian pada B. Yang pertama, mari kita susun dulu rangkaian terlebih dahulu. Yang pertama kita pasang R5-nya. Kemudian dari R5 sampai ke R3 yang kita putari itu tersusun secara seri. Nah, setelah memasang yang semua rangkaian seri, kemudian kita lihat pada soal tadi, yaitu R8 dan R7 terpasang secara paralel. Yang R8 yaitu terletak antara R4 dan R6. Oleh karena itu, kita pasang di antara keduanya. Seperti ini. Nah, kemudian kita jumperkan dia di antara yang kemudian ini. R8 itu terletak, yang kaki satu laginya terletak di antara R1 dan R2, yaitu kita letak di sini. Nah, kemudian kita pasangkan R7, itu terletak di antara R1 dan R5, salah satu kakinya kita pasang di sini. Yang kemudian kita jumperkan dia, salah satu kakinya kita pasang. Yang satu laginya terletak di antara R4 dan R3, berarti di sini. Nah, setelah itu kita pasang miliampernya. Untuk miliampere kita yang dari positif miliampere positif baterai kita masukkan ke positif miliampere. Kemudian keluaran dari miliampere kita pasang di antara R3 dan R4 juga, yaitu kita letak di sini. Maaf, salah, di sini. Kemudian negatif baterai kita letak di sini. Dan terukur tegangannya yaitu sekitar 90. Nah, setelah itu kita akan mengukur pada hitungan masing-masing nilai I pada masing-masing tahanan. Kita ambil 3 buah tahanan ya. Cabut dulu. Kemudian kita pasang positif baterai di sini dan negatif baterai di sini seperti tadi. Nah, untuk mengukur salah satu tegangan, kita lepas terlebih dulu salah satu kakinya. Nah, untuk mengukur tegangan pada I5, kita pasang di salah satu positifnya di situ dan negatifnya di R5. Nah, kita lihat hasilnya. Bentar. Kemudian kita lanjut mengukur pada I1, kita letak di sini dan yang satu laginya kita pasang di sini. Dan kemudian kita baca hasilnya seperti ini, 44 ya. Kemudian kita akan mengukur I pada R2. Kita pasang yang satunya di sini
dan yang ininya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kemudian kita akan melakukan pengukuran pada tegangan masing-masing R. Baiklah, sebelum itu kita atur dulu batas ukurnya menjadi kali 10. Dah. Dan kita pilih yang pertama, yaitu kita akan lakukan pada R5. Kita coba yang sini dan di sini. Nah, mari kita lihat hasilnya berapa. Ini hasilnya. Lanjut, kita cari untuk tegangan pada R1. Cabut dulu, pasang di sini dan di sini. Nah, maaf untuk yang R5 tadi kita ada yang salah. Yang ini hasil untuk R5, batas ukurnya kali 10. Kemudian kita akan mengukur untuk tegangan pada R1 seperti ini. Nah, batas ukur masih dikali 10. Ini untuk hasilnya ya. Nah, kemudian kita akan melakukan pada R2. Nah, ini ya, kita pasang sini, tekan di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini hasil batas ukur kali pengukurannya. Batas ukur masih dikali 10. Baiklah, sekian video praktikum dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mencoba mengukur dari setiap R rangkaian yang dibuat seperti ini. Yang di atas yang hitam adalah sebagai positif, yang bawah bagian negatif. Dan untuk sumber arus adalah baterai. Pada percobaan kali ini, pertama kita akan menggunakan alat ukur miliampere, yang dimana alat ukur ini akan mengukur ampere pada setiap R ini, apa itu total atau dari setiap R. Pertama-tama kita akan menghubungkan ini ampere ini menggunakan jumper ke rangkaian kita. Nah, pertama Pertama-tama kita akan mengukur di IR1. R1 sini adalah ini. Di sini saya menggunakan R 3 buah orange. 3 buah orange yang terhubung ke R2 ini. Jadi, untuk pengukuran pertama kita hubungkan ini ke baterai. Setelah terhubung, maka salah satu kaki I dibuka
Maka positif dari dihubungkan ke sini dan negatifnya dihubungkan ke negatif. Nah, kayak gitu. Hasil pengukuran apabila jarumnya itu kebalik atau menunjukkan minus gitu, maka jumper kita ini terbalik gitu. Tinggal dirubah aja lagi. Kalau terbalik positif ke negatif, kalau kebalik ke negatif ke positif, balikin lagi gitu. Nah, lanjut. Setelah kita mendapatkan hasil I pada R1, kita lanjut I pada R2. I pada R2. Caranya tetap sama, kita tetap memakai ini, hubungkan negatif ke negatif, positif ke positif, maka angkat satu buah kaki seperti ini, hubungkan ke salah satu kaki yang diangkat dan ini ke belakang. Kayak gitu. Jadi apabila pada rangkaian atau pada alat ukur menunjukkan angka tertentu atau angka ke kanan, maka kita tinggal bisa membacanya. Yang dihitung dalam setiap ruas itu adalah 0,2. Jadi setiap ruas pada miliampere ini hitungnya adalah 0,2. Tinggal dihitungnya sampai ke ujung. Kayak gitu. Maka kalau untuk mengukur seterusnya sama, saya akan mencontohkan satu lagi. Mungkin di R4 di sini dengan warna tahanan coklat, hitam coklat, berarti 100 ohm. Nah, maka caranya sama, cabut satu buah kaki. Setelah keangkat, maka kita tinggal menghubungkan ini ke sini, yang keangkat dan yang tidak keangkat dihubungkan lagi. Nah, kayak gitu. Nah, itulah cara mengukur pada setiap kaki R untuk mencari I-nya. Nah, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.